Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah memberikan suatu kenikmatan untuk saling sharing, saling diskusi, dan saling bertukar pikiran. Dan semoga acara ini bermanfaat, barokah, dan bisa diamalkan baik itu diri sendiri maupun orang lain. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang copywriting, seni menjual lewat tulisan, dimana copywriting ini sebuah teknik untuk menghasilkan tulisan yang membuat pembaca itu memberikan respon yang kita inginkan. Ya, tulisan tersebut seperti copy, dan copy ini dibuat agar pembaca itu mulai membeli atau mendaftar, mengingat, dan melakukan tujuan yang lain gitu, yang mereka inginkan agar tulisan itu lebih baik gitu. Nah, copywriting ini sangat penting dalam bisnis online yang menggunakan media tulisan untuk calon pembeli gitu dalam bisnis online secara sederhana. Nah, itu menggunakan teknik copywriting sama seperti menggunakan salesman, dimana untuk menarik calon pembeli untuk membeli produk kita sendiri gitu ya. Hanya saja salesman ini berwujud tulisan gitu di situs web dan maupun di iklan, apapun yang menggunakan media tulisan gitu. Nah, mengapa copywriting ini sangat penting? Karena melewatkan copywriting ini dalam bisnis online sama halnya untuk mencampakkan 80% biaya dan waktu, dimana berbanding terbalik dengan itu, yang sebagai pengetahuan bagian dari pengusaha online ya tentang pentingnya menggunakan teknik copywriting ini ya sangat minim gitu, karena sehingga banyaknya biaya, waktu yang terbuang, dan juga menerbitkan iklan atau konten yang kurang atau bahkan sama sekali tidak menarik minat pembacanya gitu. Nah, untuk siapa sih copywriting digunakan? Nah, di situ copywriting ini digunakan untuk pengusaha, blogger atau marketer, dan yang ingin menjangkau audiens yang lebih besar dengan menggunakan tulisan. Nah, copywriting ini menjadi profesi yang mampu untuk menghasilkan ratusan juta per tahun. Bayangkan, di Amerika copywriting ini rata-rata menghasilkan 55,420 USD atau sekitar 650 juta rupiah per tahun. Nah, data dari statistik di 2013 itu, nah secara umum itu copywriting itu dapat digunakan untuk dua jenis tulisan, dimana tulisan yang panjang itu ada salinan panjangnya gitu seperti artikel, atau yang pendek atau salinan pendek gitu seperti iklan di situs web juga. Nah, copywriting ini yang tepat itu akan menghasilkan kata-kata yang mampu untuk meningkatkan omset penjualan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan juga menjangkau lebih banyak orang gitu. Nah, apa inti dari copywriting? Dimana inti dari copywriting ini untuk menyampaikan apa yang kalian tawarkan gitu dengan bahasa yang diinginkan konsumen kalian. Nah, untuk melakukannya itu tidak hanya harus mengenal produk, tapi juga mengenal konsumen kalian. Ya, hal ini tidak dilakukan dengan perkiraan, tetapi dengan menggunakan metode ilmiah dari data dan juga survei. Ada dua cara yang bisa kalian lakukan untuk melakukan survei, di mana salah satu cara yang bisa digunakan itu bisa dilihat data dari Google Keyword, di mana maupun melihat tren dari media sosial untuk tulisan kalian. Nah, bagian ini mungkin sedikit melelahkan, tapi dengan menggunakan metode ini kalian bisa menaikkan kemungkinan peningkatan target penjualan melalui tulisan. Nah, kenapa? Ya, katakanlah kalian itu memiliki konten yang sangat menarik dan bisa meyakinkan pembaca gitu. Tapi apa jadinya kalau konten itu ternyata
tidak mereka baca. Sebaik apapun konten yang kalian buat, seandainya pembaca itu sudah tidak tertarik di pintu utamanya, nah tentu ya headline, dan mereka tidak akan meneruskan untuk membaca konten. Nah, tujuan dari copy itu ya membuat seseorang itu terus membaca kalimat di bawahnya itu, karena itu menjadi headline sebagai sebagai pintu utama yang sangat penting gitu. Dalam iklan, headline ini mungkin disebut dengan tagline. Nah, dimana menurut saya itu kalian itu mencoba untuk membuat sebuah kalimat untuk pintu masuk penawaran kalian. Ini bisa dikatakan step dengan headline. Nah, ada 5 tips untuk membuat headline itu sekelas surat kabar nasional gitu. Nah, itu yang paling berat bobotnya, dan headline ini pada majalah atau surat kabar di mana ada bayangan dan penjualan jutaan eksemplar dan bergantung kepada headline yang tepat gitu. Nah, salah satu untuk memilih headline itu berarti menurunkan omset dan membuang biaya cetak gitu. Nah, semua penulis itu memiliki cara yang berbeda untuk menghasilkan headline yang menarik. Tapi paling tidak ada 5 tips yang bisa dipakai untuk memudahkan kalian itu untuk mendapatkan headline. Nah, sekelas surat kabar nasional gitu. Nah, ada beberapa tips yang unik gitu. Nah, secara umum hal yang mampu menarik perhatian dengan cepat itu ya sesuatu yang berbeda. Ya kalian tidak bisa mengharapkan hasil yang spektakuler dengan memberikan hal yang sama dengan semua kompetitor kalian, seperti kalian itu tidak bisa mengakui produk kalian yang terbaik gitu, karena semua produk itu selalu mengaku yang terbaik, bener nggak? Karena contoh kasus ada di majalah Detik Januari 2014. Itu judul headline-nya di atas menarik karena penulis itu tidak sekedar memberikan headline yang standar tentunya, seperti mengungkapkan rahasia Dahlan. Nah, tapi juga membuat unik dengan memberi perumpamaan dapur gitu. Contoh kasus headline di iklan itu di kriuk mie sedap. Nah, di situ apa dulu pernah terbayangkan ada produk mie baru yang sanggup mencuri pasar mie instan begitu besar di Indonesia loh. Nah, saya tidak mengatakan ini hanya karena kualitas copywriting, tapi ya tentu mungkin faktor lain gitu, seperti kualitas atau riset produk yang jeli gitu. Tapi lihat betapa cerdiknya gitu mie sedap itu menyajikan manfaat dengan keunikan produknya. Ya awalnya dari kriuk mie sedap itu hingga saat ini update-nya itu untuk mie sedap cup yang selain unik gitu. Ini seakan membuat hanya mie sedap itu memiliki manfaat. Nah, kalau kalian itu pemilik produk dengan memberikan sesuatu yang berbeda, ya artinya juga menawarkan hal yang tidak dimiliki kompetitor kalian gitu. Nah, meskipun dalam penggunaan warna putih untuk menulis fitur, mie goreng kriuk itu dengan background hijau muda itu menurut saya kurang tepat karena membuatnya itu sulit terbaca. Tapi mungkin ada alasan tersendiri gitu. Nah, membuat tagline atau headline-nya ini tentu beresiko gitu, karena semua hal yang out of the box itu memiliki resiko tinggi, ya ditolak atau sulit menembus pasar karena dianggap berbeda. Nah, tapi dengan keunikan itu menambah peluang untuk mendekatkan produk secara emosional pada target pelanggan potensial. Nah, kita bisa melihat jelas gitu target mie sedap cup. Nah, di situ ada anak muda karena itu pemilih Kapdat yang mengacu pada kata update gitu. Ya cukup tepat gitu, karena konsumen itu lebih suka untuk membeli produk yang bisnis mereka itu disukai, dan itu juga salah satu alasan penjual apel dengan harga setinggi mungkin harga mungkin harga yang paling naik gitu ya. Apel itu jelas mengatakan mereka itu tidak membentuk konsumen, mereka itu membentuk fans base, dimana
di situ mungkin ada keunikannya tersendiri gitu. Nah, ada lain tips yang menarik itu sangat-sangat spesifik, dimana headline-nya itu yang dibuat itu menyajikan informasi yang spesifik untuk memastikan apakah seseorang yang mulai membaca konten kalian itu memang memiliki keterkaitan pada apa yang disajikan. Nah, sekaligus memastikan konsumen itu sangat potensial, memang membutuhkan apa yang ditawarkan gitu. Nah, saya ambil contoh, ada beberapa waktu lalu di internet itu saya mendapatkan headline yang cara untuk membuat website dengan mudah. Nah, setelah saya masuk ke dalam situs atau membaca kontennya, ternyata penulis yang menggunakan web itu bidder, dimana bidder jumlah untuk membuat website, sedangkan saya itu sebenarnya mencari cara untuk membuat website dengan mudah untuk menggunakan WordPress. Nah, headline yang dibuat itu kurang spesifik dalam internet. Nah, membuat bounce rate atau cukup tinggi gitu waktu untuk meninggalkan halaman yang ditentukan gitu. Dalam kasus seperti ini seharusnya headline itu bisa mencerminkan apa yang jelas-jelas ditawarkan dalam konten. Biasanya sih headline itu yang spesifik itu menggunakan angka sebagai penegasan. Contoh kasusnya seperti Fitness for Men di April 2013. Nah, salah satu cara untuk membuat headline yang spesifik itu dengan menggunakan ukuran angka untuk penegasan. Nah, ini memberikan gambaran jelas gitu bagi calon pembaca. Nah, calon kasus yang tagline iklan itu ada noda hitam pon, di mana tagline ini menawarkan manfaat yang diinginkan semua wanita yang memiliki noda di wajahnya. Pons ini merupakan manfaat produk yang ditambah dengan hitungan waktu, ya menghilangkan noda hitam dengan sampai 7 hari gitu ya, yang membuat apa yang ditawarkan itu sangat spesifik. Nah, ada tips lagi itu buatlah seseorang itu harus membaca apa yang kalian tulis, dimana mungkin teknik ini bisa diterapkan ke semua konten, tetapi kalau memungkinkan buat seseorang itu merasa harus segera mendapatkan produk kalian gitu mulai membaca konten kalian. Nah, bayangkan kalian akan membeli iPhone 5 yang terbaru. Nah, contoh headline tulisan di atas itu menimbulkan perasaan di mana kalian harus membacanya sebelum membeli iPhone 5. Nah, meskipun menurut saya itu kalimat yang asli bisa dibilang agar lebih ringkas gitu. Nah, bandingkan dengan headline yang biasa saja gitu, tips untuk membeli iPhone 5. Nah, di mana contoh kasus itu ada majalah Pulsa Desember 2012. Kalau kalian ingin membeli handphone, saya hampir berani untuk memastikan majalah seperti ini pernah kalian baca gitu. Kalian beli pastinya. Nah, itu pemilihan kata dari akhir tahun. Penulis tahu betul gitu kapan waktu penjualan handphone meningkat dan membuat para calon pembeli itu merasa harus membaca artikel dan sebelum mereka itu membeli barang tersebut gitu. Nah, tips yang lain itu memberikan solusi atau manfaat, di mana mungkin aturan yang paling penting itu untuk headline-nya itu sebaik apapun headline kalian itu akan, kalau pembaca tidak merasa mendapatkan manfaat dari yang kalian tuliskan, kemungkinan mereka tidak akan tertarik pada produk kalian. Ya, contoh kasus di Chip Magazine. Ya, di magazine, di mana di magazine itu headline-nya itu menggambarkan solusi untuk membuat komputer itu lebih aman dan ditambah dengan penegasan 10 menit. Nah, ditambah dengan kalimat peringatan untuk membuat kalian itu merasa harus membaca, ya, jatuh ke tangan mafia internet gitu. Nah, headline seperti ini itu jelas akan menarik pembaca potensial. Dimana contoh kasus iklan itu ada juga tagline Samsung, di mana tidak ada penjelasan fitur yang berlebihan, tetapi iklan dengan tagline itu menjelaskan manfaat gitu membeli Galaxy Note untuk menjadikan Anda kreatif gitu. Nah, ditambah dengan menyebarkan profil orang yang mewakili pekerjaan kreatif dan juga menjadikan kalian itu secara emosional. Nah, seakan menjadi grup orang-orang kreatif gitu, memiliki smartphone, dan juga setelah headline ini menarik pembacanya. Nah, pelanggan potensial ini akan mencari deskripsi dari produk yang lebih detail dengan sendirinya gitu.
Dan ada juga tips yang lain, itu ada kontroversial, dimana saya berpikir tidak perlu penjelasan panjang karena headline yang kontroversial ini selalu menarik minat pembaca. Nah, tapi tentu saja tidak semua tema bisa dijadikan kontroversi. Contoh kasus, majalah marketing di Agustus 2013, di mana perhatikan pemilihan kata, masihkah berguna? Tentu saja masih. Penulis itu bukan tidak mengetahui hal ini gitu, tapi disinilah letak kontroversi yang akan timbul di benak pembacanya, ya khusus copywriting untuk iklan atau artikel yang menarik yang menguap iklan perusahaan besar gitu. Di sini ada beberapa resep untuk rahasia untuk membuat konten, di mana kalian itu harus pahami dan tidak semua konten yang kalian terbaca itu oleh pengunjung situs. Nah, kalian itu punya kesempatan gitu, banyak kesempatan, padahal sebagian besar argumen atau penawaran itu ada di dalam konten. Nah, 9 rahasia ini ya meningkatkan kemungkinan konten kalian itu terbaca habis oleh pengunjung di situs kalian. Ya, agar tujuan itu bisa tercapai ya kalian harus melakukan ini gitu. Nah, yang pertama, kalian harus tentukan tujuan kalian membuat konten, dimana sama persis menentukan tujuan sebelum kalian berpergian. Nah, sebelum menulis atau tentukan dulu untuk apa konten kalian dibuat gitu, dan ada tujuan goals yang bisa dipakai penulis gitu saat membuat konten dalam bisnis online, dimana pertama kita harus meningkatkan kunjungan traffic, dan yang kedua itu meningkat pelanggan kalian, membentuk komunitas dan menginformasikan sesuatu, edukasi produk, dan juga membentuk hubungan dekat dengan pembaca, dan yang terakhir mengarahkan pembaca untuk membeli, closing, dimana fokus pada salah satu tujuan itu membuat kalian lebih mudah dan membuat konten yang kalian inginkan, dan mencampakkannya pada target pembaca yang memang tepat gitu. Semua goal itu memiliki manfaat tersendiri untuk kalian. Nah, selanjutnya kalian harus fokus pada manfaat, dimana sekali lagi ini adalah dasar dari copywriting. Kalau kalian terbiasa terjun dalam dunia advertising atau promosi, nah kalian itu mendengar hal ini nih beratus-ratus kali gitu. Nah, sayangnya tidak semua memahami ini. Pemilik produk jasa itu cenderung menulis apa yang mereka miliki atau fitur untuk ditawarkan. Saya akan mengambil contoh. Seandainya kalian adalah pengusaha smartphone, apa konten yang mungkin kalian tuliskan? Baik, ini tidak sepenuhnya keliru, tapi tulisan seperti ini seharusnya digunakan untuk deskripsi produk, bukan copywriting untuk menarik calon pembeli. Nah, jadi kita bahas apa kelemahan jenis tulisan seperti ini. Nah, oke, ini fitur paling mudah untuk dilewatkan begitu saja. Nah, apa arti desik yang mewah? Bagaimana seandainya pembaca itu menggambarkan mewah dengan desik yang berbeda dengan yang ditawarkan? Nah, copywriting ini biasanya menggunakan gambaran lebih spesifik, desik yang colorful, simple, dan lain-lain. Atau selanjutnya OS, sistem operasional terbaru, di mana sebutkan sistem operasional di smartphone yang kalian tahu. Oke, sekarang apa yang kalian pikirkan? Semua peminat smartphone mengartikan apa bedanya? Ya, jawabnya tidak gitu. Karena bedakan dengan konten seperti ini. Konten ini menjabarkan fitur dengan manfaatnya untuk kalian. Saya ambil contoh salah satu fitur dari Is Flexible, di mana produk ini fleksibel. Nah, bisa menggunakan untuk sekedar menyapa teman hingga melakukan percakapan lengkap dengan tulisan, gambar, ikon, atau apapun sesuatu yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau kalian itu membaca tulisan ini, kalian itu mengerti apa yang kalian dapatkan. Bahkan penulis itu membuatnya sesingkat mungkin dan memberikan kontrol follow up, di mana call to action itu untuk tulisannya lebih lengkap apabila kalian itu sudah benar-benar tertarik. Nah, hal ini juga berlaku meskipun kalian itu tidak sedang menulis untuk promosi produk. Kalau kalian blogger, penulis lepas, atau pekerjaan apapun yang berhubungan dengan tulisan, itu berikan manfaat yang besar bagi pembaca kalian. Nah,
berikan usaha sebesar-besarnya lah untuk menyenangkan mereka, untuk memberikan tulisan yang berguna dengan penyajian yang menarik gitu. Ya, pembaca itu ya merasa manfaat dari apa yang kalian berikan. Nah, kemungkinan akan menjadi setia karena mereka itu merasa kalian itu telah membantu mereka. Nah, selanjutnya kita bahas konten yang emosional, dimana seandainya ada ilmuwan yang melakukan penelitian tentang apa yang membuat seseorang itu memutuskan untuk membeli sesuatu. Nah, pasti hasil penelitian tersebut akan memudahkan kita untuk membuat konten yang bisa menaikkan omset penjualan. Ya, seandainya saja sebentar, penelitian ini memang ada dan ini sudah ada sejak 1994, tertulis dalam sebuah buku ilmiah karya Anthony Damasio. Nah, seorang profesor yang neuroscience di Universitas of Southern di California yang juga merupakan pimpinan dari The Brain Creativity Institute dan profesor rujukan di Salk Institute, dan baiknya intinya orang ini adalah ahli di bidangnya. Nah, kita tidak akan berbicara terlalu dalam hingga membicarakan penelitiannya seputar prefrontal atau cortex, bagian otak yang mempengaruhi emosi. Nah, secara singkat, dia itu membuktikan bahwa keputusan seseorang itu sangat besar dipengaruhi dari emosi atau logika. Mengejutkan kan? Nah, saya pikir tidak gitu, karena lihat betapa banyak barang yang kita beli hanya karena kita ingin bukan butuh. Kita ingin tapi bukan butuh. Nah, membuat tulisan itu bukan hanya tentang menyediakan apa konsumen atau pembaca kalian, dan tapi bagaimana untuk membuat skenario di mana mereka itu menjadi terikat secara emosional dengan kalian. Ya, contoh kasusnya itu ada tolak angin, di mana kalian itu bisa menambahkan sisi emosionalitas sebuah konten dengan membuat konsumen kalian itu berapa dalam sebuah lingkaran yang istimewa gitu. Nah, kasus sederhana itu seperti yang digunakan tolak angin. Tolak angin ini sengaja untuk menciptakan lingkaran untuk suplemen herbal, di mana dengan mengatakan penggunaannya itu adalah konsumen yang cerdas, meskipun kalau kalian berpikiran apa hubungan logis antara herbal dan orang pintar gitu, ya tidak ada gitu, tapi disitulah sisi emosionalitas yang dimainkan. Selanjutnya itu gunakan testimonial untuk memperkuat tulisan kalian, dimana ketika kalian itu menjual kecap atau mengatakan kecap kalian itu paling enak di dunia, nah apa pendapat konsumen kalian? Dapatkan testimoni yang jujur atau testimoni yang jujur dan pelanggannya itu yang mungkin berkali-kali beli gitu, dan biarkan mereka itu mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Nah, apabila itu kritikan, ya gunakan untuk evaluasi produk kalian. Ya, bila itu positif, ya kalian bisa menggunakan testimoninya gitu. Nah, di situ dalam menyampaikan hal dalam produk kalian itu tidak mungkin kalian itu sampaikan sendiri gitu. Nah, mendukung argumen dari tulisan kalian itu menggunakan testimoni klien besar kalian untuk menguatkan kredibilitas kalian. Nah, kalian juga bisa menggunakan tes apa ya, kayak testimoni yang sesuai dengan visi produk gitu. Nah, untuk headline-nya gitu. Nah, kalau kalian tidak sedang untuk membuat konten untuk menjual produk, itu kalian bisa menggunakan quotes dari orang yang terkenal sebagai testimoni untuk mendukung argumen dalam konten sekalian. Dan selanjutnya itu kalian tulis dalam bahasa percakapan, di mana di bagian awal saya itu mengatakan bahwa copywriting ini seperti salesman dalam bentuk tulisan. Nah,
apa yang membedakan seorang salesman untuk menjadi efektif atau tidak gitu. Nah, salah satunya itu bagian mereka untuk berbicara dengan pelanggan. Begitu juga dengan tulisan konten kalian itu, terutama konten yang panjang yang sudah seharusnya tampak seperti perbincangan hangat atau menarik gitu. Nah, jangan menulis terlalu kaku seperti kalian itu menulis kamus. Ya, anggap saja kalian itu sedang berbicara dengan pembaca. Berikan hal yang menarik untuk mereka dan buat mereka itu senang dengan apa yang kalian tuliskan. Gunakan bahasa yang sesuai dengan target pembaca kalian. Berikan kalimat yang kalimat tanya gitu, seperti kalian itu sedang berbincang dengan pembaca kalian. Kalau memungkinkan, sisipkan sedikit humor gitu. Nah, selanjutnya buatlah konten seperti roller coaster, dimana kalau seseorang itu menaiki roller coaster, hal yang tidak mereka harapkan itu yang hal yang diharapkan yang terjadi itu apa ya, benda itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nah, cobalah buat hal yang sama dalam sebuah konten. Pastikan pembaca itu ingin menghabiskan semua tulisan kalian yang tanpa berhenti di tengah jalan gitu. Nah, saya itu memberikan beberapa tips yang bisa kalian gunakan untuk menulis roller coaster content. Nah, yang selanjutnya, jangan terlihat menjual. Kalau kalian itu membuat tulisan untuk mengarahkan pembaca itu membeli produk kalian, maka hal yang harus kalian lakukan adalah jangan menjual. Tentu maksud saya itu jangan menjual secara terang-terangan gitu. Pembaca itu akan memperlakukan konten yang kalian lakukan itu seperti spam apabila sejak awal itu kalian terang-terangan berfokus pada apa yang kalian jual. Ya, mengapa demikian? Karena mereka harus kayak apa ya, kayak disuruh membeli gitu. Nah, berikan manfaat-manfaat yang kalian dapatkan dan berikan manfaat yang mereka terima dan fokus pada solusi yang bisa kalian berikan pada bagian tertentu. Nah, seringkali pada bagian akhir itu solusi itu akan membuat calon pembeli itu merasa membutuhkan produk kalian. Nah, seseorang dalam membeli produk kalian itu karena dua alasan terbesar, di mana produk kalian itu menyenangkan mereka dan atau produk kalian itu menghilangkan kesulitan mereka. Nah, dan selanjutnya, buatlah konten yang pasti menarik, dimana seandainya kalian kehabisan ide sejak dahulu, ada tema yang hampir selalu menarik perhatian dengan pola yang sama gitu. Setidaknya lah ada 6 pola yang bisa kalian gunakan untuk membuat konten yang menarik gitu. Nah, yang pertama itu urutan teratas itu membuat list tentang kategori tertentu gitu. Nah, bagaimana, dan yang kedua itu bagaimana cara untuk membuat langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu yang menarik. Yang ketiga itu ada daftar, di mana ada kategori terbaik, dan yang keempat itu kenapa itu memberikan alasan untuk sesuatu hal yang penting dan telah terjadi. Nah, yang kelima itu menggunakan berita terkini. Keenam, rahasia dari sesuatu yang orang ingin tahu gitu. Selanjutnya ada evaluasi atau revisi, di mana sekali lagi ini bagian yang terpenting, karena saat kalian pertama kali membuat konten, fokuslah pada ide, buatlah tulisan itu dengan cepat dan juga mengalir. Setelah semua selesai, baru evaluasi tulisan kalian itu, buang bagian yang tidak penting dan perbaiki kalimat atau kata yang salah. Minta orang lain yang sesuai dengan target pembaca kalian, memberikan saran gitu. Nah, dan selanjutnya ada closing dengan copywriting. Nah, di sini dalam bisnis online ada 5 unsur copywriting yang teruji untuk meningkatkan kemungkinan calon konsumen itu untuk mengakhiri membeli apa yang kalian tawarkan setelah membaca konten kalian. Nah, yang pertama itu ada call to action, dimana kalau kita ada di minimarket dengan COP yang baik, itu biasanya kasir itu akan meminta kita itu membeli produk lainnya saat membeli. Nah, cara ini efektif untuk memancing keinginan konsumen untuk membeli lagi gitu. Nah, hal yang sama dalam teknik copywriting ini, jangan lupa perintahkan pembaca konten yang kalian untuk memulai membeli itu mendownload atau mendaftar dengan tombol call to action seperti beli, daftar, dan tekan. Nah, kalimat perintah ini langsung yang sederhana gitu, call to action.
yang paling efektif untuk membuat konten kalian itu mulai bertindak. Jangan pernah melewatkan unsur ini gitu, karena telah terbukti cara efektif sebagai follow up, dimana dalam konten itu agar mereka itu masuk dalam tahap selanjutnya setelah membaca konten kalian. Nah, dalam konten, khususnya konten yang bertujuan untuk menjual sesuatu, dalam tombol call to action ini seharusnya menjadi tombol penentu ya akhir dari konten kalian di situ. Nah, buat tombol call to action itu menjadi pusat perhatian. Pemilihan warna yang kontras dari konten yang membuat tombol call to action itu mudah ditemukan gitu. Nah, tombol sebelah kiri itu memiliki nilai plus karena adanya tanda panah. Nah, tanda panah itu dipakai untuk menekankan keberadaan tombol tersebut. Tombol sebelah kanan itu memiliki kelebihan, itu mengkilat untuk menarik perhatian dan disertai banyak opsi pembayaran. Nah, selanjutnya itu ada mendesak, dimana terkadang saat konsumen itu sudah menginginkan apa yang kalian tawarkan, itu mereka masih berpikir untuk menunda pembelian dengan berbagai alasan, dimana untuk lebih memastikanlah konsumen kalian itu mulai membeli, berikan rasa terdesak itu pada konsumen kalian gitu. Cara ini sering dipakai dalam sebuah teknik marketing. Ada strategi seperti barang terbatas, diskon itu hanya untuk hari ini, dan yang lainnya. Nah, itu dalam teknik copywriting itu cara paling sederhana itu dengan menambahkan kata sekarang atau hari ini untuk membuat pembatasan waktu gitu. Nah, cara ini bisa digabungkan dengan tombol call to action seperti beli sekarang atau kalimat lain seperti dapatkan diskon hanya hari ini, atau produk terbatas untuk 1000 pembeli pertama gitu. Nah, selanjutnya itu berikan penawaran tambahan. Penawaran tambahan ini ya saya sangat terkesan dengan konsumen yang memilih jenis produk ya tertentu gitu, hanya karena mereka itu mendapatkan tambahan piring cantik atau gelas cantik gitu. Nah, untuk para marketer yang salah satu cara itu memastikan calon konsumen itu membeli gitu. Nah, hal yang sama dalam copywriting ini, berikan penawaran untuk mereka yang membeli dengan hal kecil apapun. Konsumen itu menyukai hal gratis yang bisa mereka dapatkan. Ini bisa digunakan dengan dua teknik sebelumnya, itu dapatkan ongkos kirim gratis untuk pembeli dari hari ini, atau beli paket lengkap dapatkan servis tambahan senilai 100.000. Wow, jadi penawaran gitu menarik gitu. Tentu saja tambahan penawaran itu harus menarik sesuai dengan keinginan calon pembeli. Nah, kalian bisa menggunakan survei seperti yang dibahas pada bagian pertama untuk mencari tahu gitu apa penawaran tambahan yang konsumen inginkan gitu. Nah, kita itu harus memberikan gambaran gitu agar bisa menarik perhatian dari konsumen gitu atas konten yang memiliki call to action gitu, yang ditambah kata untuk mendesak sekarang, itu memilih penawaran tambahan gitu atau kupon diskon gitu. Nah, selanjutnya ada garansi. Garansi itu banyak sekali perusahaan yang menyediakan garansi. Biasanya itu kayak teknologi gitu ya untuk produk mereka gitu. Sebagian konsumen tuh seandainya kita melihat garansi dengan jangka waktu lama, itu pasti kita itu berpikir produk yang bagus gitu. Nah, seandainya garansi dalam jangka waktu pendek itu seperti 30 hari, 1 minggu, ini membuat kita sebagai konsumen akan merasa aman gitu untuk membeli. Nah, tidak ada ruginya memberi garansi sesuai dengan kapasitas produk kalian. Bentuk lain dari garansi ini ya untuk beberapa produk atau free trial. Nah, lantas apa garansi yang menjadi bumerang bagi penjual? Menurut data selama ini ya, selama produk kalian itu memang berkualitas gitu, efek garansi itu memberikan peningkatan penjual lebih besar daripada biaya garansi itu sendiri gitu. Selanjutnya, buat pembaca itu berpikir ya, ada beberapa teknik negosiasi atau debat yang memudahkan seseorang itu memenangkan argumentasi dengan memancing lawan bicaranya yang mengatakan iya. Ini karena kata iya itu secara psikologis itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalian itu bisa lakukan pada copy kalian. Anda bisa membuat tombol call to action dengan kalimat tanya, apakah Anda ingin mendapatkan diskon hari ini gitu. Lalu di follow up dengan tombol ya, beli sekarang. Nah,
Teknik seperti ini muncul dari pertanyaan yang berfokus pada manfaat atau solusi yang kemudian diakhiri dengan kalimat call to action dengan tambahan iya. Nah, copywriting ini yang profesional itu tahu betul bahwa kopi yang telah dibuat itu harus diuji. Nah, artinya sebaik-baiknya kopi yang dibuat itu yang melewati pengujian, evaluasi atau revisi gitu. Dan kalian yang mau mengenal copywriting dalam seni menjual lewat tulisan ini, itu menjadi copywriting kita dalam mengenal copywriting ini, ya seni menjual lewat tulisan ini kita bisa disebut dengan copywriting, atau penulisannya itu disebut juga sebagai copywriter. Kata copy sendiri itu bukan berarti mewakili mewakili tulisan, tetapi mengcopy pemikiran pada target audien dengan apa yang mereka adaptasi atau kita adaptasi menjadi sebuah tulisan yang bisa menjadi solusi gitu, sehingga dapat menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan diakhiri dengan ajakan bertindak oleh audien atau target gitu. Nah, jadi copywriting ini mengenal dunia seorang copywriting ini tentu juga memiliki peraturan atau etikanya gitu. Jadi seorang copywriter atau copywriting itu tentu ditentukan untuk dapat melakukan riset gitu agar tulisan itu sesuai dengan target audien, efektif dalam penjualannya gitu. Seorang copywriter itu dapat melihat kata kunci yang sebaiknya itu digunakan untuk tulisan. Nah, copywriting di mana kata kunci itu suatu hal yang tidak akan lepas dari dunia copywriting. Nah, seorang copywriter saat ini tuh tidak hanya dihadapkan dengan masalah yang mempersulit, yang mempersuasi audien gitu, tapi juga masalah SEO, di mana SEO ini share and optimization, di mana karena selain itu selain pemasaran ada secara offline, itu saat pemasaran secara online sangat efektif dan juga hemat dari segi waktu finansialnya. Nah, SEO ini copywriting yang mengenal itu mengetahui teknik yang tepat dalam dunia SEO yang juga menyalin tulisan yang dapat membuat produk kalian itu dalam halaman pertama itu pencarian di mesin itu menjadi sekelas dengan Google gitu. Nah, sayangnya dunia SEO ini sangat dinamis, sangat cocok dengan algoritma yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan pemilik mesin pencari itu. Nah, perkembangan kebijakan yang merupakan kesalahan dari hal yang tidak beralasan itu kepentingan kenyamanan pencarian gitu di sebuah situs oleh pelanggan. Nah, terimalah post atau salah satunya gitu. Nah, sehingga postingan yang kurang berkualitas itu akan mudah muncul spam atau tidak akan tampil di halaman sharing. Nah, di sini tentu hal itu akan merugikan sebuah penjualan dalam produk gitu. Maka sebab itu selalu belajar gitu untuk mengikuti kebijakan dalam dunia pemasaran digital saat diperlukan, karena perkembangan dunia ini, digital marketing ini tidak akan henti. Ya, banyak sekali yang instansi yang menawarkan seminar, workshop maupun kelas online dari yang berbayar hingga yang gratis. Nah, seperti yang dilakukan startup sekelas Google yang melakukan pelatihan setiap hari pekan mengenai dunia digital, tentu menggunakan brandnya gitu. Juga di Facebook juga memulai membuka seminar besar-besaran dalam periode tertentu. Nah, tidak tertinggal juga kan sebuah aplikasi bisnis yang travel tanpa modal. Nah, di situ menawarkan sharing tentang online marketing itu kepada para agennya juga secara gratis setiap minggunya gitu. Bagi kalian yang ingin memulai karir di bidang copywriting ini maupun digital marketing ini, kuatkan tekad gitu, mulai dari sekarang dan selalu belajar dan tidak berhenti untuk saling sharing ke sesama peminat dunia digital marketing gitu. Dan akses literasi yang merata di Indonesia ini jadi komitmen utama gitu. Jadi konsep pasar
seperti buku keliling yang telah menjadi komitmen untuk akses literasi yang merata gitu di Indonesia. Nah, baik untuk akses buku ya maupun sebaran ilmu pengetahuan kepada siapapun gitu untuk bisa merata gitu. Nah, di sini berusaha gitu untuk bisa menjangkau berbagai kalangan dengan semangat menjadi festival literasi yang inklusif gitu. Nah, semangat itu sangat mendasar gitu, adanya kolaborasi dengan komunitas gitu, akar tuli dan tuli mendongeng dalam lokakarya atau belajar bahasa isyarat dasar ya. Kalau kita mendapatkan bahasa Inggris dasar untuk bisa berkomunikasi ya seharusnya kita juga perlu mendapatkan bahasa isyarat dasar gitu. Dan salah satu alasan dari adanya lokakarya tersebut ya dengan menggerakkan literasi gitu, atau pengunjung yang begitu antusias dalam belajar bahasa isyarat. Di situ sepulang dari belajar ya setidaknya mereka telah mengantongi ilmu gitu untuk mengenalkan diri ketika bertemu dengan temannya gitu. Nah, hal ini tentu bagi kaum literasi itu kesetaraan penunjang di situ diajak untuk mengetahui bahwa tidak ada bedanya yang perlu dipermasalahkan gitu antara teman dan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, suasana yang semakin yang semakin meningkat ini, yang penduduk yang semakin meningkat dan angka kependudukan yang semakin meningkat, kita harus meningkatkan budaya literasi gitu agar kita itu bisa belajar bahasa, belajar kosakata dan banyak kalimat-kalimat, kumpulan kalimat yang perlu kita ketahui. Nah, copywriting ini jual lebih banyak hanya dengan tulisan, dimana menjelaskan tentang sangat baik tentang bagaimana kata-kata untuk memiliki pengaruh yang begitu kuat gitu buat copywritingnya, dimana bagaimana copywriting ini dapat dipakai lebih lanjut gitu dalam marketing yang kalian lakukan. Nah, di situ copywriting ini aktivitas menulis untuk kebutuhan iklan atau bentuk lainnya dari marketing. Nah, output dari aktivitas ini disebut sebagai copy atau konten yang berbentuk tulisan yang digunakan untuk memperkenalkan brand atau memicu aksi serta menunjuk pengunjung untuk melakukan apa yang diinginkan, termasuk dalam membeli produk yang akan ditawarkan gitu. Nah, hanya saja karena di dunia online pemasaran itu lebih banyak yang digunakan dengan tulisan, maka copywriting ini mengambil peran yang cukup krusial gitu dalam digital marketing, karena di internet kita tidak bisa merayu seseorang secara langsung atau face to face sebagaimana di dunia nyata. Mengapa copywriting? Ya, bayangkan kalian itu memiliki sebuah kampanye marketing dan kalian itu punya produk dan kalian punya landing page dan punya traffic, dimana sialnya konversi yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan diinginkan, maka mengubah landing page atau mengubah traffic, apalagi mengubah produk yang membutuhkan biaya dan usaha yang tidak sedikit. Dan copywriting ini faktanya ya asal tahu caranya gitu, yang sebenarnya yang kalian bagikan dan mengubah copy ini bagian dari punya biaya paling murah dari sebuah kampanye marketing. Nah, teknik dari copywriting ini yang ideal itu ada banyak sekali rumusnya, tetapi yang paling populer itu yang mudah diikuti itu ada AICHA, di mana AICHA ini A attention, I interest, dan D desire, C conviction, dan A action. Ya, di situ banyak sekali manfaatnya untuk kita ketahui bagaimana cara copywriting. Ya, mungkin dari pembelian sebuah produk yang transformasi, yang bukan produk sendiri gitu ya, kita tidak membeli kosmetik
kita membeli perhatian atau rasa sayang gitu. Dan banyak lagi contohnya gitu untuk membeli suatu produk, gimana caranya untuk menarik pasar gitu. Jadi banyak sekali pembelajaran yang harus kita ketahui dari copywriting ini, dan kita harus lebih banyak gimana sih cara promosi yang tepat gitu untuk menjual produk kita gitu untuk menjadi laku di pasaran dan tembus penjualan gitu dari apa yang kita promosikan. Dan sekian dari apa yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan karena saya masih tahap belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.